Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH episode ke-203, yang dimana pada episode sebelumnya 3 bulan berlalu di Alam Bintang. Xiaoyan berhasil menstabilkan kekuatannya di tahap awal Dousheng Bintang 5, namun kemajuannya terasa sangat lambat. Penyebabnya segera terungkap, sebuah manik hitam melahap warisan dari Nihility Devouring Flame yang justru menyedot Douqi dan vitalitas hidupnya. Bagi manusia, manik itu adalah kutukan mematikan. Namun segalanya berubah ketika Yi kecil muncul. Roh api mutasi itu justru menganggap manik hitam sebagai santapan sempurna. Dengan tenang, Yi kecil menghancurkan sisa kesadaran Nihility Devouring Flame dan menyerap kekuatan melahapnya sepenuhnya. Sejak saat itu, Yi kecil berevolusi mampu memurnikan energi alam kotor menjadi Douqi murni, mempercepat kultivasi Xiaoyan tanpa risiko. Di tengah peningkatan kekuatan ini, Yao Lao membawa kabar buruk. Aula jiwa bergerak dalam bayang-bayang, sementara ancaman yang lebih mendesak datang dari wilayah binatang. Suku Heavenly Demon Phoenix mengepung 9 musim semi yang tenang, tempat Cailin menjalani evolusi hidup dan mati. Amarah Xiaoyan pun meledak. Aula jiwa tak lagi jadi prioritas. Siapapun yang mengancam Cailin akan dihancurkan. Dengan kekuatan minimal, ia segera berangkat menuju wilayah binatang. Di sana, Huang Tian, Dousheng Bintang 5 tingkat lanjut, memulai eksekusi. 2 formasi kuno, ular raksasa dan Phoenix emas, bangkit, dan perang besar ras binatang pun berada di ambang kehancuran. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Huang Tian memanfaatkan celah untuk bergerak sendiri menuju inti 9 musim semi yang tenang. Dengan kekuatannya, ia menerobos lapisan pertahanan tanpa kesulitan berarti. Permukaan air mata air suci yang telah membeku menjadi lapisan es hitam tebal akibat proses kultivasi Cailin hancur berkeping-keping di bawah tekanan telapak tangannya. Sebuah badai hisapan tercipta, membalikkan seluruh isi mata air dan memaksa air yang mengandung esensi dingin menyembur ke angkasa layaknya naga air raksasa. Melihat ke dasar pusaran, sosok Cailin akhirnya terlihat sedang berada di tengah fase evolusi paling kritis dan sama sekali tidak berdaya. Senyum keji pun terukir di wajah Huang Tian karena baginya, menangkap wanita ini adalah cara paling efektif untuk memaksa Xiaoyan tunduk. Namun, tepat pada saat tangan Huang Tian yang diselimuti energi emas hendak mencengkeram tubuh Cailin, sebuah anomali spasial mendadak terjadi di cakrawala jauh. Tekanan jiwa yang sangat pekat dan berat turun tanpa peringatan, membuat seluruh makhluk hidup di wilayah tersebut merasakan jantung mereka seolah berhenti berdetak. Dari kejauhan, sebuah bayangan ilusi raksasa setinggi puluhan ribu kaki muncul di angkasa, menutupi langit dengan kemegahan yang menakutkan. Dalam sekejap, Yellow Spring Divine Anger, kemarahan dewa musim semi kuning, dilepaskan. Gelombang sonik spiritual yang tak kasat mata meledak dan menghantam Huang Tian secara telak dari jarak yang sangat jauh. Dalam kondisi tidak siap, jiwa Huang Tian seakan dipukul oleh palu raksasa. Tubuhnya terlempar mundur dengan sangat mengenaskan, menghantam rangkaian pegunungan hingga hancur menjadi debu, sementara darah emas segar mengalir dari sudut bibirnya. Keheningan mematikan segera menyelimuti seluruh medan perang. Formasi-formasi raksasa di angkasa perlahan melemah dan semua mata tertuju pada satu titik. Di langit di atas 9 musim semi yang tenang, seorang pemuda berpakaian hitam berdiri tegak. Matanya memancarkan kobaran api merah muda dan hitam yang mengerikan, sementara aura Dousheng Bintang 5 yang luar biasa stabil dan tajam menyebar tanpa kendali, menekan setiap prajurit Phoenix hingga sulit bernapas. Xiaoyan akhirnya tiba dan niat membunuh yang ia pancarkan begitu nyata hingga ruang di sekitarnya mulai retak perlahan. Tatapannya terkunci pada Huang Tian yang baru saja bangkit dengan wajah pucat pasi. Amarah dingin memenuhi setiap inci auranya, menyampaikan satu pesan yang jelas tanpa perlu kata-kata. Siapapun yang berani menyentuh Cailin hari ini akan menghadapi pemusnahan total. Bagi Xiaoyan, ini bukan lagi soal konflik antar suku, melainkan soal batas terakhir yang tidak boleh dilewati. Pertempuran yang sesungguhnya pun akhirnya dimulai. Gema, suara Xiaoyan yang menggelegar bak guntur, di siang bolong masih bergetar di telinga ribuan makhluk yang menyaksikan peristiwa tersebut. Di langit yang kini terbelah oleh benturan aura dahsyat,
Sosok pemuda berpakaian hitam itu berdiri dengan ketenangan yang berbanding terbalik dengan niat membunuh yang meluap dari sorot matanya. Kehadirannya sontak menghentikan kepanikan di kubu suku Python 9 Serene Deep Ground. Bagi mereka, Xiaoyan bukan lagi sekadar sekutu, melainkan sosok legendaris yang baru saja mengguncang Central Plains dengan menumbangkan kepala Aula Jiwa. Kini di hadapan mata mereka, panggung bagi pertarungan dua entitas terkuat di wilayah binatang pun terbentang sepenuhnya. Dengan gerakan tenang namun syarat kekuatan, Xiaoyan menunduk sejenak lalu melambaikan lengan bajunya. Pilar-pilar air yang sebelumnya dijungkir balikan oleh Huang Tian perlahan kembali menyatu ke dalam 9 musim semi yang tenang, seolah-olah amarah mata air itu diredam hanya dengan satu ayunan tangan. Setelah memastikan zona tempat Cailin berevolusi benar-benar aman dari gangguan fisik, Xiaoyan pun mengalihkan pandangannya. Tatapannya terkunci pada Huang Tian yang baru saja merangkak bangkit dari reruntuhan pegunungan. Aura dingin yang terpancar dari mata Xiaoyan begitu tajam hingga seakan mampu membekukan ruang di antara mereka. Bagi Xiaoyan, upaya Huang Tian mengusik evolusi Cailin adalah pelanggaran mutlak yang hanya bisa ditebus dengan darah. Tak lama kemudian, Huang Tian berdiri tegak sepenuhnya. Meski penampilannya sedikit berantakan, akibat hantaman Yellow Spring Divine Anger, wibawa seorang pemimpin tertinggi ras Heavenly Demon Phoenix tetap terpancar kuat. Tekanan Dousheng bintang 5 tingkat lanjut dilepaskan tanpa penahanan sedikit pun, membuat udara di sekitarnya bergetar. Ia mengamati Xiaoyan dengan sorot mata emas yang dipenuhi kebencian mendalam. Dalam benaknya, pemuda di hadapannya adalah perwujudan dari seluruh dosa yang pernah menodai martabat ras Phoenix dan kini penghalang terbesar ambisinya. Sontak sepasang sayap emas raksasa sepanjang 1000 kaki mekar dari punggungnya, memancarkan cahaya menyilaukan yang melambangkan supremasi ras Phoenix. Tanpa peringatan apapun, Huang Tian melancarkan serangan pembuka. Sebagai anggota suku Heavenly Demon Phoenix, kecepatan baginya bukan sekadar keunggulan, melainkan hukum alam itu sendiri. Dengan satu kepakan sayap, ia merobek ruang hampa dan muncul tepat di hadapan Xiaoyan. Cakar emas raksasa yang terbentuk dari energi murni menghantam ke bawah, menghancurkan tekanan udara di sekitarnya. Namun, Xiaoyan yang telah bersiaga penuh tidak mundur sejengkal pun. Ia membalas secara frontal dengan Yellow Spring Palm yang telah dipadukan dengan esensi Purifying Demonic Lotus Flame. Benturan dua kekuatan raksasa tersebut menciptakan ledakan energi mengerikan yang menyapu awan dalam radius puluhan li, meninggalkan kekosongan hitam di langit, seolah ruang itu sendiri terkoyak. Tak lama setelah itu, Huang Tian menyadari bahwa mengandalkan kekuatan fisik semata tidak cukup untuk menjatuhkan Xiaoyan dengan cepat. Ia pun segera mengaktifkan teknik rahasia ras Phoenix, Demon Phoenix Steps. Dalam sekejap mata, langit di sekitar Xiaoyan berubah menjadi lautan cahaya emas. Ribuan bayangan sisa Huang Tian muncul secara bersamaan, mengepung Xiaoyan dari segala arah. Kecepatan yang tercipta begitu ekstrim hingga bahkan mata seorang Douzun pun takkan mampu membedakan mana sosok asli dan mana ilusi. Tinju-tinju emas yang sekeras logam menghujani Xiaoyan tanpa henti, memaksanya untuk terus bermanuver menggunakan sayap tulang hijau merah miliknya dalam ruang gerak yang semakin sempit dan berbahaya. Tekanan mulai terasa nyata. Xiaoyan merasakan darah di dalam tubuhnya bergolak hebat akibat beberapa hantaman yang berhasil menembus pertahanannya. Kecepatan Huang Tian jelas melampaui perkiraannya. Setiap bayangan sisa bisa berubah menjadi serangan mematikan dalam sepersekian detik. Namun di tengah badai kepalan tangan emas tersebut, Xiaoyan justru mengambil keputusan yang membuat semua saksi terperangah. Ia perlahan menutup kedua matanya. Ia menyadari sepenuhnya bahwa mengandalkan indera penglihatan di hadapan kecepatan absolut ras Phoenix hanyalah jalan menuju kehancuran. Kendati demikian, di balik kelopak mata yang tertutup, persepsi spiritual tingkat tinggi milik Xiaoyan justru menyebar luas layaknya jaring laba-laba tak kasat mata menyelimuti seluruh medan pertempuran. Dunia yang semula bergerak dengan kecepatan tak masuk akal kini melambat dalam persepsinya, berubah menjadi aliran energi, gelombang jiwa, dan frekuensi getaran. Ribuan bayangan emas Huang Tian yang tampak mustahil ditembus mulai menyingkap celah-celahnya. Xiaoyan mampu merasakan perubahan tekanan udara sekecil apapun, pergeseran suhu akibat kepakan sayap, dan yang terpenting, detak energi khas dari tubuh asli Huang Tian yang tersembunyi di balik lautan ilusi tersebut.
Sontak ketika sebuah tinju emas yang mengandung kekuatan penuh, Huang Tian meluncur lurus menuju jantungnya. Xiaoyan mendadak membuka mata. Cahaya keemasan spiritual yang tajam memancar dari sorotnya. Dalam persepsinya, seluruh bayangan sisa di sekeliling seakan membeku lalu memudar, menyisakan hanya satu sosok Huang Tian yang nyata. Dengan senyum dingin yang membuat bulu kuduk berdiri, Xiaoyan berhenti menghindar. Tangannya yang kini dilapisi api merah muda membara bergerak dengan presisi mengerikan. Ia siap membalas setiap rasa sakit yang pernah mengancam Kailin dengan sebuah serangan balik yang akan meremukkan supremasi kecepatan sang penguasa Phoenix. Pertarungan antara kecepatan absolut dan jiwa yang tajam akhirnya memasuki fase sesungguhnya. Kalimat dingin Xiaoyan yang menyatakan bahwa Demon Phoenix Steps hanya sampai sejauh itu bergema di tengah badai bayangan emas yang mengelilinginya. Di mata orang lain, ia tampak benar-benar terkepung oleh ribuan sosok Huang Tian yang menyerang secara bersamaan. Namun di dalam dunia persepsi spiritual Xiaoyan, kebisingan visual tersebut mulai tersaring satu persatu. Dengan kekuatan spiritual tingkat negara surgawi sempurna, ia akhirnya berhasil menangkap satu getaran energi yang benar-benar nyata di sisi kirinya. Detik itu juga, tato klan di dahinya bersinar terang sehingga memicu ledakan Douqi yang mendorong kekuatannya naik ke tingkat menengah Dousheng bintang 5. Sontak Xiaoyan tidak lagi menghindar. Ia mengulurkan tangannya melihat hal itu, api merah muda yang sangat padat langsung berkumpul di ujung jarinya hingga mengkristal. Teknik jari mengumpulkan api yang dilepaskannya menembus ribuan bayangan ilusi dan langsung menghantam kepalan tangan asli Huang Tian. Cahaya keemasan yang semula menutupi langit mendadak padam seolah-olah ditiup angin. Huang Tian pun terbelalak, sama sekali tak menyangka teknik kecepatannya dapat ditembus semudah itu. Kristal api tersebut merobek Douqi pelindungnya dan lantas menusuk hingga ke tulang telapak tangannya. Tak menunggu lama, Xiaoyan memicu ledakan energi. Tak lama setelah itu, energi api di dalam telapak tangan Huang Tian meledak, menciptakan gelombang termal yang menguapkan seluruh kelembapan di atmosfer dalam radius 1 km. Saat kabut api perlahan memudar, sosok Huang Tian terlihat sangat mengenaskan. Jubah ungu emasnya yang megah kini compang-camping, sementara tangan kanannya hangus hitam dengan lubang berdarah yang mengerikan. Kendati demikian, meski rasa sakitnya luar biasa, Huang Tian menunjukkan ketangguhan khas ras binatang buas. Ia tidak membiarkan luka itu melumpuhkannya, melainkan justru memicu amarah yang jauh lebih gelap. Di sisi lain, melihat Xiaoyan berhasil melukai kepala suku mereka, para ahli suku Heavenly Demon Phoenix di kejauhan merasakan jantung mereka berdegup kencang. Mereka pun menyadari bahwa manusia di hadapan mereka sama sekali bukan mangsa biasa. Namun, Huang Tian belum selesai. Dengan raungan yang menggetarkan bumi, ia melepaskan teknik patung suci iblis Phoenix. Cahaya keemasan yang luar biasa terang menelan tubuhnya, dan dalam sekejap sesosok burung Phoenix emas raksasa sepanjang 10.000 kaki muncul, menutupi langit dan mengubah siang menjadi remang-remang. Dalam wujud aslinya itu, pertahanan serta kekuatan fisik Huang Tian meningkat secara eksponensial. Tak lama kemudian, Huang Tian yang telah berubah menjadi monster logam raksasa mulai mengepakkan sayapnya. Setiap gerakan sayapnya menciptakan badai angin yang sanggup meratakan pegunungan. Ia pun melesat menuju Xiaoyan, layaknya meteor emas, merobek ruang hampa dan meninggalkan celah spasial hitam di belakangnya. Tekanan angin yang dihasilkan bahkan membuat Douqi di permukaan tubuh Xiaoyan mulai bergetar tidak stabil. Menyadari hal itu, Xiaoyan paham bahwa kali ini ia sedang menghadapi mesin penghancur yang sesungguhnya. Menghadapi serangan fisik yang tak tertandingi ini, Xiaoyan memilih metode yang paling mematikan bagi ras binatang buas, yakni serangan jiwa. Ia bergegas membentuk segel tangan dengan kecepatan kilat sehingga membangkitkan sosok ilusi spiritual raksasa di belakangnya. Tak berselang lama, ia melepaskan teknik Yellow Spring Divine Anger sebanyak 3 kali berturut-turut. Gelombang sonik spiritual yang menghancurkan jiwa menghantam Huang Tian secara bertubi-tubi. Bulu-bulu emas raksasanya rontok di udara dan jiwanya menanggung rasa sakit hebat hingga pembuluh darah kapiler di matanya pecah dan memerah. Kendati demikian, kegilaan Huang Tian telah melampaui rasa sakit yang ia rasakan. Ia tetap memaksakan tubuh raksasanya meluncur ke arah Xiaoyan meski jiwanya hampir runtuh.
Dalam benaknya, satu benturan fisik saja sudah cukup untuk menghancurkan tubuh Xiaoyan menjadi debu. Di sisi lain, Xiaoyan yang mulai merasa lelah akibat penggunaan energi spiritual secara masif perlahan mengangkat tangannya. Di telapak tangannya, sebuah teratai api 6 warna yang cemerlang mulai berputar, memancarkan aura kehancuran yang sanggup memusnahkan sebuah kota besar dalam sekejap. Sontak tepat pada momen krusial ketika tabrakan maut antara meteor emas Huangtian dan teratai api Xiaoyan hampir terjadi, sebuah fenomena luar biasa meletus dari bawah. 9 musim semi yang tenang meledak sehingga mengirimkan pilar cahaya yang sangat masif ke angkasa. Cahaya tersebut bukan hanya menyilaukan, tetapi juga terdiri dari 9 warna pelangi yang memancarkan aura purba yang sangat agung, seolah-olah seekor dewa kuno baru saja terbangun dari tidurnya. Pilar cahaya 9 warna itu lantas memotong tepat di tengah-tengah antara Xiaoyan dan Huangtian, menciptakan dinding energi yang tak tertembus. Kehadirannya membawa tekanan garis keturunan yang sangat kuat, hingga membuat para ular dari suku Python di bawah sana secara tidak sadar bersujud ke tanah. Melihat hal itu, Xiaoyan menurunkan tangannya, matanya menatap pilar cahaya tersebut dengan binar harapan dan kebahagiaan karena ia tahu bahwa sosok yang paling ia tunggu akhirnya telah menyelesaikan transformasi puncaknya. Pilar cahaya 9 warna yang menembus langit itu jelas bukan sekadar fenomena energi biasa. Ia merupakan deklarasi kelahiran seorang penguasa baru dari kedalaman 9 musim semi yang tenang. Cahaya tersebut begitu murni dan berwibawa, sehingga seluruh wilayah binatang seolah diselimuti pelangi abadi. Di tengah pilar cahaya itu, aura purba yang sangat kental, meletus dan menyebar, menciptakan tekanan garis keturunan yang luar biasa kuat. Melihat hal itu, setiap magical beast jenis ular di bawah sana, termasuk Yao Ming, merasakan dorongan naluriah yang tak bisa dilawan untuk berlutut dan bersujud. Sontak Huangtian yang masih berada dalam wujud Phoenix raksasa tidak mampu menghentikan momentum serangannya. Tubuh logamnya menghantam pilar cahaya tersebut dengan seluruh kekuatan dan bobotnya. Namun, alih-alih menghancurkan pilar itu, benturan tersebut justru menjadikannya sebuah penjara mematikan. Tak lama kemudian, dari dalam cahaya, sebuah ekor ular raksasa berkilau 9 warna melesat keluar dan melilit tubuh Huangtian dengan kecepatan yang tak tertandingi. Saat pilar cahaya itu mulai retak dan runtuh, sosok sejati di dalamnya akhirnya terungkap sepenuhnya. Seekor 9 warna surga menelan Python, makhluk raksasa yang ukurannya bahkan melampaui Phoenix emas itu sendiri. Menyadari hal tersebut, Yao Ming diliputi keterkejutan yang mendalam. Sebagai ahli ular, ia langsung memahami makna dari pemandangan di hadapannya. Ini bukan lagi 7 warna surga menelan Python yang legendaris, melainkan evolusi tertinggi yang hanya tercatat dalam mitos kuno. Garis keturunan makhluk ini jauh melampaui Python surga kuno yang selama ini diagungkan oleh suku Python. Sisik-sisik seukuran tubuh manusia yang menutupi ular raksasa itu memantulkan cahaya pelangi yang tajam, sementara setiap lilitan tubuhnya tekanan mengerikan yang sanggup meremukkan ruang hampa itu sendiri. Tak lama kemudian, Huangtian akhirnya menyadari kengerian situasi yang ia hadapi. Bulu-bulu logamnya mulai rontok satu persatu, sementara tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara retakan yang menyakitkan di bawah lilitan maut Python 9 warna.